dalam kondisi kelangkaan minyak goreng yang menyulitkan masa negara harus hadir. Dan hari ini berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 17-FB2-FD2-04/2020 tertanggal 4 April 2022. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Sementara itu, tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau. 2. Tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Heboh, salah satu tersangka kasus minyak goreng orang dekat Opung. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Dirjen PLN Kemendak, Indra Sari Wisnuwardana, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung pada Selasa. Indra Sari terjerat kasus mafia minyak goreng yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan Maret tahun 2022. Selain Indra Sari, Kejagung juga menetapkan 3 tersangka lainnya, sehingga total ada 4 tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam kasus minyak goreng ini. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan. Secara rinci, keempat tersangka adalah Indra Sari Wisnuwardana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA atau Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggur atau Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Pierre Togar Sitanggang atau General Manager di bagian General Affairs PT Musimbas. Keempat tersangka pun langsung dilakukan penahanan di 2 tempat berbeda. Indra Sari Wisnuwardana dan Master Parulian Tumanggur ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Sementara Stanley MA dan PT di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Heboh, orang dekat Luhut. Di media sosial, netizen mengunggah foto salah satu tersangka kasus minyak goreng, yaitu Master Parulian Tumanggur atau Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia bersama Menko Luhut Binsar Panjaitan. Ini MP Tumanggur, salah satu tersangka kasus minyak goreng di Kejaksaan Agung. Dia orang dekat Opung. Udah tahu kan arah permainannya? Ungkap politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana di akun Twitter Panca66 pada Rabu. Sebabkan harga mahal dan barang langka, ini peran 4 tersangka mafia minyak goreng. Penetapan tersangka kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indra Sari Wisnuwardana oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin turut membongkar peran masing-masing tersangka
Apa saja peran 4 tersangka dalam kasus mafia minyak goreng ini? Pada Selasa, Jaksa Agung RT Burhanuddin menetapkan 4 tersangka kasus korupsi mafia minyak goreng. Mereka adalah Indra Sari Wisnuwardana dan 3 orang dari perusahaan swasta mengekspor sawit. Simak peran masing-masing tersangka dalam kasus korupsi ekspor sawit yang menyengsarakan masyarakat beberapa bulan belakangan. Yang pertama, Indra Sari Wisnuwardana atau Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Indra Sari Wisnuwardana diduga berperan dalam proses pemberian izin dan dugaan menerima gratifikasi atau suap penerbitan ekspor minyak goreng. Proses pemberian izin tersebut melawan hukum karena tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri. Sementara Kementerian Perdagangan baru saja mengeluarkan peraturan yang menargetkan agar kebutuhan sawit dalam negeri dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, Master Parulian Tumanggur atau Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia. Master Parulian Tumanggur diduga melakukan komunikasi intens dengan Indra Sariwarda terkait penerbitan izin persetujuan ekspor PT Wilmar Nabati Indonesia dengan PT Multimas Nabati Asahan. Yang ketiga, Stanley MA atau Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group. Stanley MA disebut berperan dalam komunikasi intens dengan Indra Sari dalam proses penerbitan izin persetujuan ekspor Permata Hijau Group. Hal ini dilakukan dengan melanggar hukum karena tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan minyak sawit dalam negeri. Yang keempat, Pirtogar Sitanggang atau General Manager di bagian General Affairs PT Musimas. Pirtogar Sitanggang berperan dalam komunikasi intens dengan Indra terkait penerbitan izin persetujuan ekspor PT Musimas. Pengajuan permohonan izin tersebut tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri. Keempat orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti berupa 19 saksi dan 596 dokumen serta beberapa ahli. Penyidik menduga adanya upaya melawan hukum. Keempat tersangka diduga melanggar beberapa peraturan dan pasal, yaitu melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Melanggar keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation atau DMO dan harga penjualan di dalam negeri atau Domestic Price Obligation atau DPO. Ketentuan bab 2 huruf A, angka 1 huruf B, Junto bab 2 huruf C dan angka 4 huruf C Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02-Daklu-per-1 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB, Palm Oil, dan UCO.